Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tiba saatnya kita akan kembali melakukan ibadah. Tetapi ibadah ini sangat spesial. Kenapa? Karena di ibadah ini kita akan memperingati Jumat Agung. Kita akan memperingati di mana Tuhan kita berkorban untuk seluruh umat manusia. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan umatnya, sehingga Ia merelakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, untuk mati di kayu salib, hanya untuk menebus dosa kita semua. Maka dari itu Bapak Ibu, kita akan memperingati Jumat Agung. Kita akan mencoba mempersiapkan hati kita, ya, untuk ibadah ini. Kita akan menaikkan satu pujian, Karena Salib. Yesus, Kaulah
kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu memulihkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang menikmati khotbah streaming pada kesempatan Jumat Agung ini. Saya ingin kita bisa memaknai Jumat Agung ini lewat khotbah singkat, tapi lewat pujian yang sebentar ingin saya nyanyikan ini. Kita bisa memaknai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita yang percaya, yang diselamatkan. Haleluya. Salib
Biarkanlah dia, walau tak ku saksikan, ku tahu yang mati bagiku. Meski tak kulihat beban yang ditangguhnya, meski tak kulihat duri di kepalanya, meski tak kulihat bukit tempatnya disalib, walau tak ku saksikan, ku tahu dia mati bagiku. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita mempelajari, tapi secara cepat saja, bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi berkenaan dengan Yesus ketika di akhir waktunya di bumi. Saya ingin kita membuka di dalam kitab Matius pasal 21 sampai 27. Jadi ini khotbah yang kira-kira berapa pasal ya. Tapi saya hanya ingin menyebutkan judulnya saja. Yang ada Yesusnya. Pertama, di pasal 21, di situ ayat 1 sampai 11 dikatakan Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Yang kata
orang banyak berkata begini, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Yesus disambut sebagai Raja pada waktu itu, pada kesempatan itu di Yerusalem. Lalu bagian yang kedua masih di pasal 21 ayat 12 dan 17 di situ dikatakan Yesus menyucikan bait Allah. Nanti kita akan belajar ada satu inti yang saya mau bagaimana caranya Yesus menyucikan bait Allah. Lanjut pasal 21 ayat 18 sampai 22 di situ dikatakan Yesus mengutuk pohon ara. Perhatikan, kalau pohon ara tidak berbuah pada waktu Yesus sungguh berharap ada buah di pohon itu, dan Yesus kecewa. Yesus mengutuk pohon ara. Hati-hati orang percaya yang tidak berbuah. Jangan sampai kita menjadi seperti pohon ara yang dikutuk oleh Yesus. Lanjut, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang yang begitu penuh pengetahuannya dengan ilmu agama, dengan pengetahuan tentang kitab, tapi miskin di dalam melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Lanjut, pasal 26 dikatakan ayat 6 sampai 13, Yesus diurapi. Dikatakan begini, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Haleluya. Di hari Jumat Agung, Yesus mati jam 3 sore, dan jam 6 sore itu batas hari Sabat. Jadi sejak Yesus diturunkan di kayu salib, diurus bagaimana seharusnya pengurusan jenazah sampai dikuburkan, waktunya sangat tergesa-gesa, dan mereka ada miss beberapa hal di mana mereka mungkin tidak sempat meminyaki Yesus. Tapi perhatikan ayat ini luar biasa. Sebab dengan mencurahkan minyak itu dari seorang wanita ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Kalau kita ada saudara yang meninggal, di rumah duka kita memberi minyak ke sekeliling peti mati itu, dan inilah pengurapan minyak, pengurapan mempersiapkan penguburan. Haleluya. Lanjut, pasal 26 ayat 17-25, Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Hari raya roti tak beragi diperingati, memperingati Paskah Yesus bersama murid-muridnya. Dan di situ juga ada pengajaran-pengajaran yang Yesus lakukan. Lanjut, 26, 47, 56, Yesus mulai ditangkap. 26, 57 sampai 68, Yesus di hadapan mahkamah agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama di situ berkumpul untuk menghakimi Yesus. Lalu Yesus di pasal 27 ayat 1 sampai 10, Yesus diserahkan kepada Pilatus. Lanjut 27 ayat 27 sampai 31, Yesus diolok-olok. Pilatus tidak bisa membela dia, padahal dia tahu Yesus tidak bersalah. Akhirnya diserahkan Yesus, dan dia dicambuk, dia diolok-olok. 32 sampai 44, Yesus disalibkan. 45 sampai 56, Yesus mati. 57 sampai 61, di pasal 27 ini disaksikan bahwa Yesus dikuburkan dengan tergesa-gesa. Saya ingin kita kembali dan mampir di satu ayat, pasal 24 ayat 1 sampai 2. Di situ firman Tuhan berkata, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Perhatikan,
Coba gereja yang sederhana, gereja yang megah, gereja yang sempurna, komplit dengan segala lighting, sound system yang luar biasa ratusan juta harganya, maupun sebuah gereja di gubuk, di pelosok yang hanya ada gitar tua dan bangku-bangku kropos. Zaman sekarang pada kosong. Saya ingat ayat ini, semuanya akan diruntuhkan. Itu bangunan gereja, itu bait Allah. Tapi bait Allah yang sesungguhnya adalah kita, saudara yang saat ini ada mendengarkan siaran ini. Coba kita mendengarkan lanjutannya dari ayat ini, ayat 3-14. Saya hanya ingin kita sampai di pemaknaan pembacaan ayat-ayat ini yang berkata, ini dikatakan judul perikopnya permulaan penderitaan. Setelah gereja barangkali ini zaman virus corona sanggup untuk membuat gereja kosong dan gereja pindah ke rumah-rumah dan bangunan ini diruntuhkan, sama seperti waktu Yesus mau disalib di minggu-minggu Paskah, di minggu-minggu penderitaan. Saya akan bacakan ayat 3-14 demikian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Kita patut memperhatikan ayat-ayat ini. Kita patut memperhatikan kata-kata ini. Bagaimana kesudahan zaman akan hingga pada kita semua. Di Jumat Agung Paskah ini, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia yang berdosa, sehingga kita diselamatkan. Dan berita ini harus sampai kepada semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Kita melihat bagaimana Injil terbuka ke seluruh dunia. Orang-orang dipenuhi oleh roh ketakutan, dan mereka mencari arah yang benar. Mereka menghampiri Allah, dan mereka tahu siapa Allah yang benar. Allah yang benar adalah Yesus. Allah yang kita kenal dalam nama Yesus, yang sudah mati bagi setiap orang yang percaya, untuk memberikan kasih karunia yang besar bagi setiap kita. Haleluya, amin. Biar kita menikmati bagaimana Yesus sudah menyerahkan nyawanya bagi setiap orang yang percaya.
Dia mati untuk kita supaya kita hidup di dalam kasih karunia yang luar biasa. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di Jumat Agung yang spesial di zaman kami saat ini. Gereja-gereja banyak yang melaksanakan perayaan Paskah, dan kami harus ada di rumah kami masing-masing. Biarlah kami memiliki hikmat-Mu, biarlah kami boleh berawas-awas Tuhan. Kami akan mendengar banyak sekali peristiwa, mengalami banyak sekali peristiwa penyiksaan, kebencian, dan khasiat yang apapun juga bisa terjadi di zaman akhir ini Tuhan. Tapi biarlah kasih Kristus tidak meninggalkan kami Yesus. Kami tetap hidup di dalam kasih-Mu, dan kami tetap merasakan kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih pagi ini kami menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, dan kami tahu Yesus Engkau mati bagi kami. Sekalipun kami tidak ada di Bukit Golgota, kami tahu Yesus Engkau sudah mati bagi kami supaya kami hidup di dalam anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Ya, mari kita akan melaksanakan perjamuan kudus Tuhan. Perjamuan yang sederhana, tapi kalau ada Yesus di tengah-tengah kita, maka ini adalah menjadi perjamuan kudus yang istimewa. Kita sudah siapkan roti di tangan kita, dan sebelum kita menikmati perjamuan ini, Matius 26 ayat 26 dan 27, dan selanjutnya nanti saya akan bacakan ayat 26 dulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita terima tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita persiapkan cawan kita. Sebelum kita minum, firman Tuhan berkata selanjutnya, "Sebab itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, 'Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapa-Ku.'" Haleluya. Kita akan terus menikmati perjamuan Tuhan, bukan saja di dunia ini, tapi ketika kita sudah ada di surga sana yang mulia. Yesus sudah mati bagi setiap kita. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami masih bisa menikmati perjamuan kudus Tuhan. Kami masih bisa beribadah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Yesus ada di tengah-tengah kami. Yesus ada di hati kami. Yesus ada di dalam setiap langkah hidup kami. Yesus ada di dalam setiap masa depan kami Tuhan. Mungkin kami akan mengalami hal-hal yang sulit, penderitaan yang luar biasa, tapi kami memiliki Yesus. Yesus senantiasa menolong, menyertai kami. Kami tidak takut Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami percaya kasih karunia anugerah limpah daripada Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan kasih Bapa di dalam Yesus Kristus akan menyertai kamu sejak saat ini sampai Maranatha. Kami percaya Roh Kudus yang ada dalam hati kami akan menjadi kekuatan setiap orang yang percaya, memberikan sukacita yang besar, hiburan yang luar biasa, dan bahkan sanggup untuk menyembuhkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa.
kami akan tutup ibadah persekutuan ibadah raya di rumah kami masing-masing pada kesempatan saat ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup, yang sangat memberkati kami, yang sangat menopang kami dan menyertai kami sampai pada akhirnya. Haleluya, haleluya, hosana dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin.